Fun Science. Wah, enak ya? Iya, beneran. Aisu di sebelahnya ada kucing, Aisu kucingnya kaget, Aisu di sebelah kucingnya ada gelas, Aisu gelasnya pecah karena didorong kucingnya. Fun Science. Hai friends, welcome to Fun Science. Bersama aku Darius. Dan aku Trevalia untuk membahas informasi seputar sains yang tentunya super fun. Nah, Treva, aku punya es krim nih. Wede. Mau gak? Mau dong. Oke. Nih, es krim. Nih. Makasih. Kita buka ya. Oke. Wih, warna-warni cuy. Wah, enak ya? Wih, enak banget nih. Kamu beli di mana? Oh, tadi aku beli di supermarket dekat rumah. Oh. Udah habis nih. Aku buang dulu ya. Jangan. Kita kan mau buat eksperimen pada hari ini. Oh. Jangan dibuang dulu Mau dong. buat apa nih? Sebelum itu, kita simak dulu pertanyaan yang sudah diberikan untuk friends. Nah, kira-kira mereka bisa jawab gak ya? Bisa gak ya? Nah, menurut kamu gambar ini editan atau bukan? Bukan. Mungkin sih. Menurut kamu, kenapa pot tanaman itu bisa melayang di atas mejanya? Karena ada bantuan dari talinya gitu. Karena kayaknya udah dibentuk dan dihubungkan dengan benang-benangnya. Itu mungkin dibantu sama benangnya untuk menopang tanaman tersebut dengan bobot tertentu. Lalu dibantu juga dengan kayu yang berada di bawah. Wah, jadi tadi itu fotonya beneran? Iya, beneran. Padahal kan tadi potnya itu kan berat banget ya. Kok bisa ditahan sih? Nah, karena nggak ada mejanya, aku ada sesuatu yang dibuat dari barang yang kita pakai di awal video. Coba taruh. Oke, aku taruh ya. Widih, keren banget. Berarti ini prinsipnya sama kayak yang tadi di foto itu ya? Iya, prinsipnya sama. Kayu dan juga tali tipis ini bisa menopang hal yang berat. Keren ya, padahal dari jauh kelihatannya kayak melayang gitu. Iya. Tapi aku masih bingung sih gimana Iya, cara kerjanya. Betul. Kalau kita bingung berarti tanya Profesor Science. Halo semua, penjelasannya begini. Meja yang ada di gambar serta percobaan kalian barusan itu bernama tensegrity atau tensional integrity. Istilah ini diciptakan oleh Buckminster Fuller pada tahun 1960-an. Biasanya, prinsip ini disebut juga meja anti-gravitasi. Tensegrity merupakan struktur yang memanfaatkan prinsip tegangan. Dalam percobaan yang kalian lakukan tadi, barang tidak jatuh jika ditaruh di atas karena ada tali yang menahan beban. Selain itu, tali juga berfungsi sebagai penyeimbang struktur. Meski begitu, tali juga harus diatur dan diseimbangkan dengan benar, sehingga dapat membuat tensegrity menahan beban di atasnya. Tali yang banyak berfungsi untuk menambah kestabilan dengan mengubah tegangan sesuai pembagian bobot. Hal tersebut karena pada kenyataannya, satu tali saja tidak akan membuat struktur yang stabil seperti gambar dan percobaan tadi. Oh, ternyata begitu. Makasih ya, Prof. Makasih, Prof. Nah, habis ini aku masih ada eksperimen lagi menggunakan stik es krim. Penasaran nggak? Wih, di stick es krim masih bisa buat apa lagi nih? Penasaran dong. Yuk. Hai friends, berbicara tentang stik es krim, tahukah kalian kalau stik yang dipakai tersebut sebetulnya lebih sesuai jika disebut stik es pop atau stik es lilin? Dalam bahasa Inggris, es pop ini disebut dengan popsicle. Hal tersebut karena es pop memiliki perbedaan dengan es krim, yakni hanya terbuat dari campuran air dan perasa yang dibekukan. Berbeda dengan es krim yang memang menggunakan susu atau krim. Nah, es pop pertama kali dibuat karena ketidaksengajaan seorang anak berusia 11 tahun. Pada tahun 1905, Frank Epperson yang tinggal di San Francisco, Amerika Serikat mengaduk sebuah minuman bubuk dengan stik dan tidak sengaja meninggalkannya semalaman.
Sejak saat itu kita jadi mengenal berbagai macam rasa es pop atau es lilin. Ada anggur, semangka, jeruk, dan sebagainya. Kalau es stik sendiri terbuat dari kayu berbentuk pipi. Ada kayu berjenis albansia dan ada juga yang terbuat dari kayu pinus. Uniknya, stik es ini bukan hanya digunakan sebagai pegangan es lilin, tapi juga banyak dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Bahkan, banyak pula penggiat kreatif yang menjadikannya sebagai usaha bisnis. Trevalia, kamu pernah dengar gak yang namanya reaksi berantai? Reaksi berantai? Maksudnya yang kayak rantai berkarat gitu? Bukan, reaksi berantai aja namanya. Tapi nama lainnya itu chain reaction. Oh, kayaknya nggak pernah denger sih. Aduh, kamu gimana sih? Nah, makanya aku mau kasih lihat kamu video. Wih deh, boleh. Nah, itu dia videonya. Oh, itu toh yang namanya chain reaction. Berarti yang kayak domino gitu dia. Ya, konsepnya sih kayak gitu. Pokoknya chain reaction itu adalah sebuah rangkaian kejadian yang terjadi karena hal sebelumnya. Oh, berarti nih ya. Kalau misalnya aku jatuhin piring, aisu di sebelahnya ada kucing, aisu kucingnya kaget, aisu di sebelah kucingnya ada gelas, aisu gelasnya pecah karena didorong kucingnya. Berarti itu juga chain reaction dong. Betul banget, kamu langsung ngerti. Keren. Nah, kita langsung coba aja deh. Pakai stick es krim. Sih. Oke, kita coba ya. Wow, gimana tuh penjelasannya? Saya juga kurang tahu sih. Tapi sebelum kita nanya Profesor Science, kita tanya dulu nih ke friends. Kira-kira mereka tahu gak ya? Oke, sekarang coba kamu nonton video ini. Ini adalah stick es krim yang disusun. Menurut kamu, apa nama percobaan itu? Kurang tahu sih. I think it's a rubber band experiment. Kurang tahu sih. Efek berantai. Kurang tahu. Jadi namanya itu adalah chain reaction atau reaksi berantai. Nah, menurut kamu kenapa stick es krimnya bisa pecah kayak gitu? Karena disusun-susun tapi susunnya tuh nggak sampai rapet gitu. Jadi ada rongganya, ada udara. I think it's because it's connected to a rubber band. Okay. So if one rubber band goes off and then the sticks go flying, so the other sticks will go flying. Karena kan awalnya stick es krimnya dipegang. Jadi waktu dia dilepas akan ngeluarin tenaga buat stick yang lain kayak kelempar gitu. Wah, yang mana tuh yang bener? Nah, karena jawabannya beragam, kita tanya Profesor Science saya yuk. Prof Science, jelasin dong. Jadi, percobaan kalian tadi merupakan percobaan reaksi berantai atau chain reaction. Nah, apakah kalian masih ingat kalau energi tidak pernah diciptakan, tetapi hanya berubah ke bentuk energi lain? Ikatan stick es krim yang disusun memanjang akan terlepas karena ada energi yang dilepaskan. Kunci dari reaksi ini adalah energi potensial yang ada ketika stick es krim dirangkai, serta energi kinetik saat tangan kita tidak lagi menahan stick. Stick es krim yang dirangkai menahan satu sama lain menimbulkan banyak energi potensial pada serat kayu stick es krim. Ketika itu terjadi, stick es krim tidak dapat melepaskan energinya karena mereka terjepit satu sama lain. Barulah saat tangan kita tidak lagi menahan stick, energi potensial dengan cepat berubah dalam reaksi berantai dari energi kinetik. Apalagi kalau kita melakukannya di permukaan keras seperti lantai. Stick es krim akan mendorong satu sama lain ke lantai dan menjadi berterbangan. Prinsip ini seperti karet gelang. Saat direnggangkan, karet gelang penuh dengan energi potensial. Namun saat kembali ke bentuk semula, karet gelang tersebut akan melepaskan energinya.
Wah, ternyata kayak gitu. Iya bener, makasih ya Prof. Nah, karena kita udah mengerti, next kita bakal membuat ketapel dari stick es krim. Wih, yuk. Nah, udah jadi nih. Wah, keren ya. Keren dong, bisa dimainin lagi. Nih, lihat ya. Widih. Coba Aku kamu coba ya. mainin. Widih. Tapi kamu jangan sampai pakai ini untuk nyakitin hewan atau makhluk lain loh. Ah, tenang aja. Kita itu harus menyayangi makhluk hidup lain. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Betul. Nah, BTW hari ini seru gak? Seru dong, kita bisa belajar banyak hal tentang sains. Pakai stick es krim ini dong yang tadi kita buat makan. Serunya dapet, pinternya juga dapet. Nah, stick es krim biarpun hal sepele bisa jadi banyak hal. Iya, betul. Nah, makanya saksikan terus di Fun Science bersama aku Darius. Dan aku Trevalia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!